Perkenalkan, nama saya Yuliani Veronica Ndun, NIM 20030301114, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review saya dari buku Teori Sosiologi Klasik yang ke-7. Baik, saya langsung pada intinya. Review buku ke-7 bacaan dari Emil Durkheim, mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Sosiologi dan ilmu sosial. Sekarang pada pertimbangan pertama, sosiologi mungkin tampak tidak bisa dibedakan dari psikologi, dan tesis ini sebenarnya dipertahankan antara lain oleh Tarde. Masyarakat, kata mereka adalah individu yang menyusunnya. Mereka adalah satu-satunya kenyataan. Kita melihat dari analisis ini betapa salahnya pandangan bahwa sosiologi itu sangat sederhana sains yang terdiri seperti yang dipikirkan Comte. Dalam satu masalah, sampai hari ini, itu benar mustahil bagi seorang sosiologi untuk memiliki pengetahuan ensiklopedia sainsnya, tetapi masing-masing sarjana kita harus melekatkan dirinya pada urutan masalah khusus kecuali dia ingin puas dengan pandangan yang sangat umum dan tidak jelas. Pandangan umum ini mungkin berguna jika sosiologi hanya mencoba menjelajahi batas-batas wilayahnya dan menyadari dirinya sendiri. Tetapi disiplin tidak bisa lagi bermain-main dengan cara seperti itu. Bagian kedua, defisit, perburuhan, kejahatan, hukuman defisit, ketenaga kerjaan dalam masyarakat. Dalam waktu singkat, perubahan besar telah terjadi dalam struktur kita masyarakat. Mereka telah dibebaskan dari tipe segmenter dengan kecepatan dan jenisnya proporsi yang belum pernah terlihat dalam sejarah. Akhirnya, moralitas yang mana sesuai dengan tipe sosial ini telah mengalami kemunduran, tetapi tanpa yang lain berkembang cukup cepat untuk mengisi ruang kosong dan kesadaran kita. Iman kami telah diganggu, tradisi telah kehilangan pengaruhnya. Penilaian individu dibebaskan dari kolektif pertimbangan, namun di sisi lain, fungsi yang terganggu selama pergolakan belum terjadi punya waktu untuk menyesuaikan diri satu sama lain. Dua hukum evolusi penal, hukum variasi kuantitatif. Ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Intensitas hukuman lebih besar dari masyarakat, termasuk dalam tipe yang kurang maju, dan seperti yang dimiliki kekuasaan terpusat karakter yang lebih absolut. Tidak ada kebutuhan besar untuk mendefinisikan. Yang pertama, relatif mudah untuk mengenal apakah spesiasi sosial lebih atau kurang maju dari yang lain. Mungkin seseorang hanya perlu melihat mana yang lebih maju, kompleks, atau jika kompleks yang lebih terorganisir. Selain itu, hierarki ini spesies sosial tidak menyeratkan bahwa sukses bentuk masyarakat yang unik dan linier seri. Sebaliknya, bisa dipastikan lebih baik dipresentasikan sebagai pohon dengan lebih banyak lagi atau cabang yang kurang berbeda. Tetapi pada pohon ini masyarakat ditempatkan lebih tinggi dari
atau lebih rendah dan berada ditemukan pada jarak yang lebih besar atau lebih kecil dari batang umum. Ini hanya dengan syarat mempertimbangkan mereka dengan cara ini sehingga dimungkinkan untuk berbicara tentang evolusi umum mereka dengan evolusi umum masyarakat. Faktor kedua yang kita bedakan di atas seharusnya menahan kita lebih lama. Kami katakan bahwa tentang kekuasaan pemerintah yang terjadi mutlak ketika bertemu dalam fungsi-fungsi sosial lainnya tidak ada yang menurut sifatnya menyimbangkan dan secara efektif membatasinya. Hukum variasi kualitatif. Hukum yang baru saja kita buat hanya berkaitan dengan besaran atau kuantitas hukum. Yang akan kita pertimbangkan sekarang ini terkait dengan kualitatifnya modalitas. Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Hukum yang terdiri atas privasi kebebasan dan kebebasan saja untuk jangka waktu yang bervariasi sesuai dengan gravitasi kejahatan cenderung semakin menjadi jenis represesi normal dan demikian pada saat pendirian tempat penahanan menjadi progresif bangunan yang digunakan untuk tujuan ini sedang dibangun. Penjara memang benar masih hanya pencegahan, tetapi begitu dibentuk untuk tujuan ini mereka dapat cepat mengalami sifat represif setidaknya bagian. Aturan metode sosiologi. Definisi kami terlalu sempit dan pada saat yang sama terlalu luas mencakup hampir semua realitas. Telah dikatakan bahwa lingkungan fisik apapun melatih batasan para makhluk yang menjadi sasaran tindakannya untuk pada suatu sejauh mana mereka terikat untuk beradaptasi dengannya. Namun di antara kedua metode pemaksaan ini ada masih perbedaan yang memisahkan lingkungan fisik dari lingkungan moral. Itu tekanan yang diberikan oleh satu atau beberapa benda pada benda lain atau bahkan atas keinginan lain. Jangan bingung dengan tekanan diberikan kesadaran kelompok atas kesadaran anggotanya. Yang istimewa tentang kendala sosial adalah ia berasal presentasi diinvestasikan benar bahwa kebiasaan baik individu maupun keturunan memiliki dalam beberapa hal properti yang sama ini. Kebijakan mendominasi kita dan memaksa keyakinan atau praktik atas kita. Sosiologi komparatif bukanlah cabang khusus dari sosiologi. Itu adalah sosiologi itu sendiri. Sejauh itu tidak ada lagi yang menjadi deskriptif murni dan bercita-cita untuk menjelaskan fakta. Bunuh diri sebagai konsekuensi dan pencarian penyebab kecenderungan bunuh diri masing-masing masyarakat di sifat masyarakat itu sendiri. Dan dengan mengesampingkan individu, kami telah memperolehnya hasil atau yang sama sekali berbeda, sedangkan hubungan antara bunuh diri dan biologis atau faktor fisik tidak pasti dan ambigu. Antara bunuh diri dan jenis tertentu lingkungan sosial bersifat langsung dan konstan. Disinilah akhirnya kami menemukan nyata hukum memungkinkan kita untuk mencoba klasifikasi metodis dari jumlah jenis bunuh diri. Dari semua fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa angka bunuh diri dari sosial hanya dapat dijelaskan secara sosiologis. Konstitusi moral masyarakat yang selalu menemukan kuota kematian sukarela
untuk setiap penduduk atau kekuatan kolektif dengan tertentu kekuatan yang mendorong pria untuk bunuh diri. Bentuk dasar kehidupan agama. Representasi agama adalah representasi kolektif yang mengekspresikan kualitas kolektif. Ritus adalah cara bertindak untuk berkembang di tengah-tengah kelompok yang berkumpul dan yang tidak ditakdirkan untuk membangkitkan semangat. Mempertahankan atau menciptakan kembali keadaan mental melalui dalam kelompok ini. Jadi jika kategorinya berasal dari agama, mereka harus berpartisipasi dalam sifat yang sama untuk semua fakta agamanya. Mereka juga harus bersosialisasi urusan dan produk pemikiran kolektif, setidaknya untuk kondisi aktual kita pengetahuan tentang hal-hal ini. Seseorang harus berhati-hati untuk menghindari semua radikal atau eksklusif hal-hal ini. Pertanyaan diperbolehkan untuk menganggap bahwa mereka kaya akan elemen sosial. Klarifikasi primitif. Oleh karena itu, klarifikasi primitif tidak tunggal atau luar biasa, tidak memiliki analogi dengan mereka yang diperkerjakan oleh masyarakat yang lebih beradab. Sebaliknya, mereka tampaknya berhubung tanpa jeda dalam konstitusi ke klasifikasi ilmiah pertama. Padahal bagaimanapun berbeda mereka ingin dalam hal-hal tertentu dari yang terakhir, namun mereka memiliki semua yang esensial karakteristik. Pertama-tama, seperti semua klarifikasi canggih, mereka adalah sistem dari pergantian hierarkis. Hal-hal tidak begitu saja diatur oleh mereka dalam bentuk terisolasi kelompok mereka, tetapi kelompok ini terdiri dalam hubungan tetap satu sama lain dan bersama-sama membentuk tunggal utuh. Sekian dan terima kasih.